Dok, what's a good age to get married? Kalau buat laki For itu men. sebenarnya 30-an, perempuan 25-an. Oh. Kalau kamu sampai 35, oke lah masih boleh. Right. Perempuannya tetap di bawah 30. Tahu nggak? Tapi ada nenek-nenek udah tua. Aku baru baca loh berita. Ada nenek-nenek kalau nggak salah umur 60 loh. Itu karena bayi tabung dibikin muda lagi. Tapi dianya hamil. Dok. Iya, dibikin muda lagi, dikasih rangsangan hormon supaya kandungannya itu menjadi baik lagi. Oh. Bisa dengan teori yang sekarang terbaru mah udah bisa. Stop. Mulai yuk. Yuk, Let's go. let's go. Let's learn about sex. Dr. Boyke, hai. Hai, aduh, aku bener-bener ya lihat rumahnya keren banget Oh, no, loh, thank you. gede, keren, di atasnya juga ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan yang di ini, aduh. Dokter jangan gitu dong. Pasti rumah dokter Ah, 5 kali enggak. lipatnya ini. Aduh, Dokter keren jangan so banget. humble lah. Alhamdulillah aku bisa diundang ke sini dan aku bisa melihat rumahnya sih? Boy Williams yang keren. Karena buat aku ini tipe-tipenya ya, banyak tumbuh-tumbuhan baik di lantai 1, lantai 2 pun, bayangkan masih ada pohon-pohonan, itu kan keren banget. Aku senang tahu bisa ngundang dokter. Ya, aku juga senang bisa ke sini. Cuman kurang feminine touch-nya ya. Kurang ada perempuannya ya. Perempuannya, ya. One day. One Pray day. for me. Pray, pastilah. Pray for me. Hopefully I find the right wife. Nah, Itu siapa namanya dokter yang ini? Siapa? Itu namanya ada Dila. Dila? Ada dia. Oke, kalau gitu Dila, tomorrow let's get married. Oke, let's get married, me and you. Karena dokter bilang this house needs a feminine touch. Iya. Dok, as you know, aku kan orangnya kan sekolah di luar. Jadi kalau ngomong tuh suka ceplak-ceplak Ya, ngomongin emang harus seks, begitu. bodo amat. Aku juga belajar seksnya kan di luar juga, nggak di Really? Indonesia ya, ada di beberapa negara. Jadi aku juga menghadapi orang-orang seperti itu, silahkan ceplas-ceplos, justru itu mengekspresikan diri itu penting banget. Dok, what's the gitu. correct term? Sexology? Sexology. Sexology, that's the professional term? Jadi pertama kan aku OBGYN dulu. Oke. Udah gitu karena nggak ada pendidikan seks di Indonesia, aku ngambil beberapa negara Ya, untuk ya. mengkomplitkan itu apa yang namanya seksologinya gitu. So what is a sexology? Like what do you do? Jadi ilmu yang mengenai hubungan Seks. antar manusia sebenarnya lebih, karena kan kalau seksologi itu ada masalah kejiwaannya, ada masalah kesehatan reproduksinya, Ya. ada masalah hukumnya, Ya. ada masalah budayanya, antropologinya, Ya. ada masalah biologinya, Ya. banyak sekali Ih gitu. seru nih, I like it. Dokter umur berapa? When did you lose your virginity, dokter? 69. Stop it. Hah, dokter nggak perjakanya umur 69? Enggak, Oh. aku nggak percaya pada waktu merit lah. Aku kan masih orang-orang dulu. Oh, oke. Dan menurut aku keperjakaan itu aku pertahankan karena orang tua aku kan termasuk agamanya juga kan ini. Pacaran sih pacaran tapi nggak sampai begitu. Nggak sampai begitu. Bolehlah apa pacaran cuman dan sebagainya. Yang penting nggak sampai begitu. Oh ya? Ya. Di zaman sekarang juga, Dok? Kalau di zaman sekarang aku selalu mengajarkan orang-orang termasuk terhadap anak-anakku juga demikian. Oh gitu. Gitu loh, kalau bisa kamu menikah dengan kondisi peran, karena itu dia akan lebih menghargai gitu loh. Iya, Penelitian ya. Aku banyak banget pertanyaan. Kita kan dua budaya yang beda nih Iya. sebenarnya ya. I don't think sex is a very taboo thing ya, in my opinion. Iya. Karena it's very human nature nah. Betul, dan mereka, saya belajar di sana itu, mereka tuh nomor satu kecocokan seks dulu baru kawin. Bener. Aku dulu waktu sekolah ya, aku ingat banget nih dokter ya. Ini aku lagi middle school. Kalau di sana kita ada sex education. Iya. Kalau di Indonesia kan Ada, beda. ya, Tapi untuk beberapa sekolah-sekolah yang international. Kalau yang biasa-biasa enggak. dulu kita sex education, kita dikeliling dikasih kondom. Iya. Di meja kita dikasih kondom. Terus kita disuruh buka kondomnya, diajarin praktek masang kondomnya. Iya, betul. Supaya memang pakai itu. kita nggak bocor. Dan ini kita masih di umur kalau nggak salah 15 Ya, atau sekarang aja kita mau mengajarkan itu tentang alat-alat KB saja sudah protesnya dari masyarakat begitu Emang besar. Ya, kita mau ngajarin alat-alat KB karena data menunjukkan anak-anak di Indonesia usia 14 sampai 21 56% pernah melakukan hubungan seks sampai 70% di Jakarta ini. Jadi kita juga
khawatir, dan seks mereka kan akhirnya kan karena tidak terlindungi. Betul. Terjadilah kehamilan dini. Dan jadi kasihan Jadi buat kasihan bayinya. buat bayinya, ibunya sendiri akan ini, anaknya sendiri akan stunting dan sebagainya. Kalau dokter pro nggak kalau di Indonesia kita tuh harus ada sex education praktek? Harus dong. Biar itu nggak harus. bocor, biar nggak Iya, apa kan kita harus ngerti caranya. Kita mesti jangan selalu berpikir bahwa anak-anak generasi sekarang itu begitu polos, begitu naif kayak zaman-zaman bahula, enggak. Mereka dapat pengetahuan dari berbagai macam sumber, dari YouTube, dari mana, sehingga mereka tetap harus diberikan sex education. Karena sex education bukan mengajarkan cara-cara posisi begini, helikopter, posisi ciuman Prancis, Kama Sutra, bukan. Pendidikan seks itu, boy, dia itu mengajarkan bagaimana dia bisa melindungi diri. Kesehatan reproduksinya sama ke kesehatan reproduksi orang lain. Nah sekarang kasus-kasus bayangin aja, mereka nggak tahu. Tiba-tiba anak kecil kasus incest merajalela karena mereka nggak tahu. Seakan-akan bahwa ayah kandung berbuat begitu itu adalah sesuatu yang wajar. Kan kalau mereka dikasih tahu pendidikan seks bahwa harus melindungi bagian pribadinya, dia nggak akan mungkin terjadi seperti itu. I agree with you. Helikopter apa sih, Dok? Posisi muter-muter gitu lah, yang kayak yang cowoknya muter, yang Miss V-nya si wanita menjadi Muter landasannya. gimana? Posisi muter. Kayak baling-baling. Kayak baling-baling gitu, tapi si ceweknya begini. Ceweknya di mana? Ceweknya di bawah. Cewek tapi di bawah. cowoknya muter. Gimana cara muter kita? Muter kan bisa dia dengan kalau dia ringan ya si What do you cewek. mean? Like this? Nah, Like helicopter gitu. like this? Yes. Dok, okay, let's say I'm getting married ya. Let's say I'm getting married. Me and my wife is virgin lah. Oke. Emang kamu masih berharap ini kamu virgin meskipun kamu udah nggak No, virgin? I don't judge. Mau virgin nggak virgin. Do you think I'm virgin or not? No. Why do you say that? Because you go to abroad, have education. Jadi people who study abroad is definitely not a virgin. Aku sudah pernah beberapa pasienku ada di Australia, dari Amerika, dari mana. Umumnya begitu, umumnya ya. I guess not virgin because I know the situation, the condition about the kebudayaan di sana. Kebudayaan. Tapi can you tell orang tuh virgin or can nggak you bisa. say like, No. okay, this is a virgin, this is not a virgin, like just by the exterior, no? No. But I guess. You're I only guessing? guess, yeah. I'm a virgin, dog. Oh yeah? I've never done anything. Really? I don't believe you. I don't believe you. At all. Gak mungkin lah. Yang penting kamu udah ngerti kan bahwa kamu melakukan itu harus menggunakan kondom. Betul. Because HIV/AIDS-nya kan tinggi di mana-mana. Terus juga kamu dengan menggunakan kondom kamu tidak menyakiti si perempuan itu. Betul. Perempuan itu tidak perlu sampai harus hamil gara-gara itu dan kemudian melakukan aborsi. Itu tolol lah, dok. Ya itu tolol. Iya. Dok, sex position tuh ada upgrade gak? Misalkan dari zaman dahulu kala kan mungkin ada Kama Sutra ya. Misalkan missionary. Ya, missionary, Terus, kemudian female sebenarnya woman on top. Woman kemudian on the bottom, and then doggy style. Punya Sekarang like in the Gen Z era, is there new sex position hanya that we don't even begitu know? aja, hanya mungkin setting tempatnya diperbaiki. Tapi sex position Seksnya gitu-gitu tetap aja. seperti itu aja. But if you come to Thailand, in Thailand. you can see the sex life. Yeah, I watched the ping pong show. Yeah, I watched the ping pong show. In Patpong? Patpong. Yeah. I watched. That is the if you want to have many position, you can learn from that show. Kalau kita lihat bahkan bisa membuka botol Coca-Cola dari situ bisa. Itu karena latihan. Sebenarnya seks itu karena dia sudah keras ininya, jadi dia bisa dibuka seperti dia itu. nggak sakit itu. Nggak sakit karena kan dia otot-ototnya. Nah itulah gunanya senam Kegel sebenarnya. Tapi senam Kegel bukan untuk kita membuka. Kamu senam Kegel biar bisa membuka Coca-Cola atau membuka apa, nggak bisa juga gitu. Pasti saya ngomong sama anak-anak kalau to your children about sex position. Sex Do they ask you, position. Dad, what's a good sex position? I have many books and my children can read the book. Do they read the book? Yes, in my clinic. Please read it if you want to have a good position, if you want to have romance in your sexual life.
Kan selalu katakan begitu. Jadi silakan datang. Bagus, that's so cool. Itu yang saya selalu lakukan pada orang-orang yang berkonsultasi. Ya, kalau mereka jengah atau apa nih, coba kamu coba dulu mandi berdua nih seperti ini sentuhannya seperti ini. Jadi mereka ketika melewati malam pertamanya dengan baik. Dan biasanya saya bilang, dan kalau kamu yang laki-lakinya pengen keras dan tahan lama, pakai deh Pro Elki. Itu What is it? Can I see? Pro Elki. Pro Elki? What is that, like Viagra? Yeah. No, it is herbal. It's herbal. It's a herbal Viagra. Yes, but it has been 21 years. Wow. Jadi buat laki-laki ya kadang-kadang malam pertama kalau terlalu cepet kan juga si perempuannya. Maksudnya one time makan and then langsung? Enggak, 2 kali 1. Itu for the stamina. 2 kali Tapi kalau mau dipakai untuk one time, ambil 2 tablet 2-3 jam sebelumnya is okay. Really. And it's really works. And how old are you now, doctor? 69 years old. Still very, very strong. Try to be still strong. Still helicopter? Yeah, sometimes maybe. Oh, that's strong. It works. Maybe. It works. Oh my God. You know what? My staff kan udah married ya. I want them to try it. Yes, Bob. Gali, can you try it? Oh, your wife is pregnant ya? She's pregnant. Your wife is pregnant or not? Can you try? Try this, okay? Try this. Yes, try it. Yeah. Atau yang langsung aja, yang kira-kira bisa sekitar 2 jam sebelumnya. It is like Can I see? What is it? Yeah. Dan itu enak sekali. Itu kayak kita minum jus mau dicampur dengan ini, mau langsung di ini. Makanya kan orang-orang, saya bilang kalau mereka yang masih muda, mereka kadang-kadang simpen ini di dompet. Jadi dia sambil menunggu kemacetan mungkin jumpa istrinya karena ini adalah malam yang mau dia begitu. Misalnya malam Jumat. Yes. Gunting dia makan sendiri, taruh. Sampai di sana istrinya menyambut udah oke. Dia kembali lagi, staminanya kembali lagi. Jadi tidak terlampau capek. Try, gitu loh. this is for you. Try. I give you, take it. Oke. Thank you. Try it ya. 2 hours before sex and then tonight you try. Iya, coba deh. Try. Tapi sehari-hari kan perlu juga nih, aku nih banyak sekali menemukan wanita-wanita karir ya, yang artinya Gen Z, yang daerah di situnya itu kan mesti dirawat. Apalagi kalau kita mau ke rest area, pergi ke luar negeri, daerah di situ kan kotor, banyak air-air yang nggak bersih. Yeah. Nah makanya kita ada yang namanya perawatan dengan menggunakan spray. Mana? Ya nih spray seperti ini. Oh my God, ini dokter bener kayak kantong Doraemon juga. Karena ini sih enggak, karena buat aku ini kenapa? Kamu tahu Boy, sekarang tuh banyak banget orang yang kena CA cervix, you know. Dan salah satunya adalah penyebabnya memang 80% is sexual. Ya, sexual intercourse 80%, tapi 20% dari air kotor, mandi. Bukan air yang kotor, artinya tuh bukan dari pump ya, mungkin airnya. Ya, maksudnya kalau dia lagi mandi, mandi, ya. atau dari toilet yang bekas dipakai orang. Nah, wanita tuh kan kadang-kadang bidet juga bisa bahaya dong. Makanya kita pakailah ini yang namanya Wish spray. Jadi kamu cuman yang perempuan-perempuan tuh udah deh. Kamu jangan cebok di kantor yang kadang-kadang bekas orang, bekas apa. Kamu tinggal semprot untuk daerah intim. Ini bisa dimasukin di dalam tas. Kemudian pakai tisu basah selesai. Baru bersihin benerannya di rumah. Gitu ya Boy. Tepuk tangan buat Dr. Boyke. Kita banyak belajar loh guys di sini. I'm learning a lot. Dok, tapi aku mau nanya dok. Ada berita viral tuh kemarin ya. Kita orang lagi mau disunat. Terus katanya ada malpraktek. Itunya ke iris. Ya karena mungkin ya dokter kan tidak semuanya juga expert kan kadang-kadang. Makanya kita itu waktu mau jadi dokter umum, ujian itu salah satunya untuk bedah minor itu adalah hitan. Dan kita biasa ikut melakukan hitan itu di kalau ada hitanan massal gitu, kita ikut tuh dulu mahasiswa. Tapi kan sekarang nggak boleh karena kan harus ada izin praktek kan. Kalau dulu kita melakukan seperti itu. Yang kalau berita yang viral gitu mungkin ya namanya tidak expert ya bisa saja terjadi kelalaian atau kesalahan, dianggap malpraktek bisa saja. Makanya saya selalu menganjurkan jangan dihitan saat bayi, itu susah kalau nggak pinter-pinter dokter bedah banget. Hitanlah ketika ukuran alat kelamin sudah besar.
kelas 2, kelas 3 SD atau kelas 4 SD untuk laki-laki. Karena hitan itu berguna untuk kebersihan. Terutama kalau mereka-mereka di hitan itu pasangannya akan lebih bersih nantinya. Tidak mudah tertular virus-virus HPV. Untuk cancer cervix kan kadang-kadang virus-virus itu hidup di prepucium atau di kulup laki-lakinya kan. Virus, bakteri, jamur. Ketika berhubungan dengan yang perempuan, dia menularkan kepada perempuan sehingga perempuannya keputihan. Makanya kita dianjurkan untuk dihitan tuh itu. Oh, harus ya? Harus sebaiknya. Apa? Kok kamu kayaknya berpikir kamu pengen dihitan? Aku udah dihitan. Udah tuh iya dah. Lebih bersih kan? Belum. Tuh, kamu gimana? Dia bilang udah belum. Dihitan aja lebih bersih buat kamu. Dan hasil penelitian. Takut sekarang pakai laser. Di klinik Pak Sutri itu sekarang hitan tuh udah mau pilih mau pakai laser, mau pakai apa udah bisa semua. Tapi kan setelahnya kan sakit. Tidak. Terus nggak bisa tipis. Bisa. Tidak ada itu emang dipotong. Itu kalau dipotong itunya, ini kan cuma kulitnya doang. Dan 1 hari udah bisa pakai celana. Bisa kerja lagi normal, pulang pun udah nggak apa-apa. Sekarang tuh udah canggih, hitan tuh udah canggih banget. Laser bisa, tanpa jahitan bisa, segala macamnya bisa. Jadi kamu sebelum merit, hitan ya. Di klinik Pak Sutri ya. Ntar aku yang iniin. Iya nanti ada orang yang kerjain, nanti aku anter. Supaya kamu sehat lah gitu loh. Kok kamu kayaknya begini-begini tapi masih mikir? Kenapa? Masih takut? Ya masa takut sih? Anak-anak kelas 2 SD, kelas 3 SD di klinik Pak Sutri melakukan itu semua. Oke. I will ya. Dan saya yakin kamu menjadi laki-laki yang sehat. Apalagi nanti kamu bisa memberikan keturunan yang sehat juga. Itu loh. Itulah doa kita semua. Amin. Dan selalu sukses. Amin. Dr. Boyke terima kasih ya. Well, congratulations on the anniversary. To 23 years ya, no? 20 years di 20 FX years? Sudirman. Oh my God, congratulations. Tanggal 3 Agustus. 3 Agustus. Ya. Invite Hari me, Minggu. who knows I can come. Ya, siapa tahu sambil olahraga lah ke sana. Kok olahraga? Kan juga bisa di sana kan di GBK, dekat GBK. Oh, sambil ya. CFD. Dan olahraga nggak Anda tiap hari? Oh iya, gym. Oh, gym, good. Pantesan badannya masih bagus. Belum, Dan itu harus dijaga terus sampai kamu nanti menikah. Oke. Sampai sudah menikah juga tetap harus olahraga. Aku pun masih tetap olahraga sampai sekarang. Karena tetap yang namanya... Masih rajin olahraga? Masih rajin. Helikopter kali ya? Oh,